Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Sobat Sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Bertemu lagi dengan saya, Romi, dalam podcast Bongens, obrolan generasi milenial sehat. Sobat Sehat, pada podcast kali ini, topik pembahasan kita adalah tentang Pekan Imunisasi Nasional Polio, atau lebih dikenal dengan istilah PIN Polio. Nah, polio itu sendiri adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus polio yang bisa menyebabkan kelumpuhan, bahkan kematian. Penyakit polio ini pada umumnya banyak menyerang anak-anak. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut mengenai PIN polio ini, saya sudah bersama dua orang narasumber yang nantinya akan memberikan informasi-informasi bagi kita semua seputar PIN polio ini. Yang pertama, selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Septiani Pertapita, SSMkes. Beliau merupakan Ketua Tim Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Musi Banyu Asin, yang barangkali sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita, Bapak dan Ibu. Nah, dulu juga beliau merupakan juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Musi Banyu Asin. Selamat pagi, Ibu Septi. Selamat pagi. Yang kedua, narasumber kita ada Ibu Evi Marlita dari bidang pembinaan SD, pengembangan kurikulum dan peserta didik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyu Asin. Selamat pagi, Ibu Evi. Selamat pagi, Bapak Romi. Nah, langsung saja kepada Ibu Septi nih. Ya. Bu, sebenarnya PIN polio ini apa sih, Bu? Iya ya, jadi sebelumnya terima kasih sudah diundang kembali di podcast Bongen ya, untuk mensosialisasikan pelaksanaan imunisasi yang kali ini kita lagi akan mengadakan ya kegiatan besar ya, yaitu Pekan Imunisasi Nasional. PIN atau dikenal dengan PIN polio. Jadi akan dilaksanakan PIN ini yaitu memang pelaksanaan imunisasi, khususnya imunisasi polio dilaksanakan dalam satu pekan untuk mencegah terjadinya transmisi virus polio ke kabupaten kita. Jadi ini serentak seluruh Indonesia di 27 provinsi di Indonesia juga sudah melaksanakan PIN polio di hari tanggal 23 nanti ya. Nah itu yang kenapa harus ada PIN ya, Pekan Imunisasi Nasional tadi. Ya. Nah, untuk vaksinnya sendiri nih, Bu. Ya. Nah, apakah berbeda antara vaksin yang diberikan pada saat PIN polio ini dengan vaksin polio yang seperti biasanya, Bu? Tadi pertanyaan Romi ya tentang kenapa harus PIN dan vaksinnya apa beda dengan vaksin yang biasa kita lakukan kepada anak-anak. Jadi kalau PIN ini awalnya itu ada kejadian luar biasa, sebenarnya ada kejadian luar biasa polio yang datang kembali ke Indonesia ya, karena sebagaimana kita ketahui itu kita kan sudah eradikasi polio, udah eradikasi eliminasi polio itu pada tahun 2014 dan datang lagi ada kasus polio di Aceh, kemudian ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan terakhir kali di Papua ya. Akhirnya kebijakan dari Kementerian Kesehatan, karena transmisi virus ini sangat cepat sekali kalau misalnya menyerang kan, karena sekarang kan transmisi itu kan misalnya antar perpindahan penduduk, kemudian ada orang yang berpergian, itu bisa cepat sekali untuk menyebarkan virus polio ini. Makanya itu Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan PIN polio serentak di seluruh Indonesia ya Bu ya. Kita ya nantinya di tanggal 23 Juli nanti selama satu pekan. Nah itu kenapa disebut dengan Pekan ya, Pekan Imunisasi Nasional, dan ini akan dilaksanakan 2 putaran. Nah, tadi terkait yang vaksinnya tuh sama nggak sih dengan yang rutin ya, yang rutin diberikan kepada anak-anak pada saat PIN. Jadi kita sampaikan ini vaksinnya berbeda, ya itu Romi berbeda. Jadi yang rutin itu adalah vaksin yang memang benar diberikan pada saat posyandu rutin yang memang sudah biasa kita lakukan, masuk ke dalam imunisasi rutin. Nah ini diproduksi khusus untuk mencegah transmisi virus tipe 2 yang diproduksi oleh Kimia Farma khusus untuk pencegahan KLB polio. Nah jadi ini beda vaksinnya dengan yang biasa didapatkan oleh ibu-ibu di posyandu untuk anak-anaknya. Nah itu, dan sasarannya juga ini agak luas nih, sampai ke SD ya, sampai ke anak umur 7 tahun. Artinya dari 0 sampai dengan 7 tahun itu akan dipin pada saat pekan imunisasi nanti. Itu. Oke. Ya. Nah, jadi begini Bu, mungkin ada juga masyarakat kita yang berpikiran bahwasannya misalnya ini, oh anak saya dulu sudah mendapatkan ini imunisasi polio Bu. Kok sekarang di imunisasi polio lagi gitu Bu. Nah, itu bagaimana Bu gitu? Apakah
cukup satu kali imunisasi saja atau mereka memang harus memberikan imunisasi lagi untuk anaknya itu untuk yang imunisasi polio khusus untuk yang di PIN ini gitu Bu? Ya, jadi gini, jadi kalau ini kan untuk PIN ini nanti itu mengabaikan status imunisasi sebelumnya. Artinya anak-anak yang walaupun baru lahir nih, misalnya dia hari ini dia dapat polio, jadi di hari yang sama baru lahir bisa dapat polio yang rutin itu 2 tetes, dan dia juga mendapatkan PIN imunisasi untuk PIN ini juga 2 tetes. Jadi tetap diberikan karena ini jenis vaksin yang berbeda. Kalau untuk yang vaksin polio ini adalah vaksin yang bisa mencegah penularan virus tipe 1 dan tipe 2. Nah, tadi sudah saya sampaikan ini kan transmisi ya. Transmisi artinya ada virusnya itu bermutasi, jadi ada virus tipe 2 yang tidak ada di vaksin yang BOPP tadi. Nah, jadi kita jangan sampai khawatir nih, anak saya sudah dikasih nih, udah lengkap imunisasinya. Tapi ini tetap kita berikan. Tetap juga. Jadi walaupun dia sudah diimunisasi, walaupun kemarin itu misalnya tanggal 23 misalnya 20 itu sudah diberikan ya Bu ya. Di posyandu tetap diberikan. Tapi tetap diberikan. Ya, nah sasarannya pun meluas dari 0 sampai dengan tadi 7 tahun ya. Tadi artinya 7 tahun di usia sekolah kan. Nah, itu yang jadi jangan khawatir, jadi 2 tetes PIN imunisasi polio diberikan itu ada untuk mencegah penyakit polio itu sendiri ya. Jadi 2 tetes kita berikan imunisasi kepada anak kita, mencegah anak kita dari kecacatan akibat dari polio, karena mencegah lebih baik karena udah terjadi, udah masuk ke dalam tubuh virus tadi itu tidak bisa lagi dicegah. Jadi jangan hilangkan kesempatan ini untuk datang ke posyandu ataupun nanti petugas kita yang datang itu jangan ragu untuk anak tetap diberikan 2 tetes imunisasi polio pada saat PIN. Gitu. Nah, jadi untuk pemberian imunisasi polio ini sendiri seperti yang sudah Bu Septi bilang tadi itu kan sasarannya adalah kelompok usia 0 sampai 7 tahun. Nah, di mana termasuk juga di dalamnya usia anak sekolah ya Bu ya. Nah, sekarang saya mau ke Bu Evi nih. Nah, karena itu kan sasarannya adalah anak sekolah, di mana itu kan kalau umur 7 tahun itu kan terkadang sudah masuk SD atau mungkin TK gitu ya Bu ya. Terus juga yang di bawahnya itu usia PAUD. Nah, jadi untuk dari Bu Evi nih selaku di orang dinas pendidikan gitu ya Bu ya, gimana sih Bu gitu peran serta dari dinas kebudayaan, pendidikan dan kebudayaan untuk sosialisasi mengenai PIN ini gitu, karena sasarannya tadi kan seperti udah dibilang Bu Septi tadi itu juga termasuk anak sekolah di dalamnya. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak Romi selaku moderator kita ya. Senang sekali kita bisa jumpa bareng, kita bisa dilibatkan di sini karena ini merupakan perdana buat kami ya. Karena menyangkut dengan Pekan Imunisasi Nasional ini adalah merupakan momen di mana titik lokus yang digunakan, yang diberikan untuk PIN ini adalah peserta didik kami yang berusia 0 bulan sampai dengan 7 tahun. Nah, usia 0 bulan itu adalah usia balita, kemudian usia 5 tahun itu ada di tingkat PAUD, dan usia 7 tahun itu ada di tingkat SD. Nah, sehubungan dengan pemberian untuk memperingati Hari Pekan Imunisasi Nasional ini, kemarin kami sudah memberikan surat edaran. Edaran itu kami tujukan kepada koordinator wilayah, kepada seluruh satuan pendidikan yang menyangkut tentang kegiatan imunisasi nasional ini. Dan kemudian juga kami sudah memberikan sedikit edukasi kepada peserta didik, kepada para pendidik, para pengajar, khususnya juga dilibatkan Bapak Korwil, kemudian orang tua murid mengenai vaksin polio yang akan diberikan kepada anak ini. Karena vaksin ini sudah saya katakan tadi, pesertanya atau titik lokus yang akan kita berikan adalah usia anak 0 tahun sampai 7 tahun yang berada di tingkat PAUD dan di tingkat SD. Dan untuk kegiatan ini yang jelas kami sudah mengapresiasi dan kami sudah mendukung dengan kami siap untuk memfasilitasi agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa kita harapkan nantinya. Oke. Nah, saya kembali lagi ke Bu Septi nih. Bu Septi, terkadang ada juga pendapat awam dari mungkin sebagian orang tua ya Bu ya. Itu kalau misalkan sudah mendengar kata vaksin, itu kadang ada juga yang
takut Bu orang tua ini. Nah apalagi kalau misalkan orangnya itu dalam tanda kutip itu yang fanatik agama misalnya Ibu ya. Nah kadang ada juga mungkin sebagian orang tua yang berpikiran ini vaksin ini aman nggak? Nah vaksin ini halal nggak? Terjamin nggak? Nanti anak saya kayak gimana? Nah jadi itu gimana itu Bu tanggapannya Bu? Iya, jadi memang kalau itu kan rumors ya sebenarnya rumors tentang keamanan vaksin, kemudian halalnya ya itu memang selalu menjadi ya sedikit cerita yang agak sedikit menakutkan sih sebenarnya kalau bagi orang tua kan, apalagi orang tua itu kan memang benar-benar sayang ya Bu ya sama anaknya, itu nggak mungkin kayak memberikan sesuatu yang tidak baik untuk anaknya, pasti yang terbaik. Jadi seperti kita ketahui juga memang kalau kita di program di orang kesehatan ini juga kita melakukan imunisasi itu kepada anak-anak untuk mencegah penyakit. Jadi anak-anak tersebut sudah mempunyai kekebalan seperti jadi di dunia pendidikan yang ilmu diberikan itu memang tulus ya Bu. Kita memberikan ilmu itu pasti untuk yang terbaik untuk anak-anak kita ke depan. Jadi kalau kesehatan juga seperti itu Pak Romi. Kita memberikan yang terbaik, artinya vaksin ini memang berguna untuk anak-anak tersebut untuk kekebalan tubuhnya. Nah, tadi kalau misalnya keamanannya aman atau enggak itu sudah benar-benar seperti kita ketahui nih, kita Indonesia ini ada 14 jenis vaksin yang masuk dalam imunisasi rutin. Jadi mulai dari anak 0 dari baru lahir sampai dengan dia di usia sekolah itu sudah mendapatkan 14 jenis vaksin yang bisa mencegah 14 jenis penyakit menular Bu. Nah, jadi memang alangkah baiknya itu kalau di negara-negara maju mungkin lebih banyak lagi nih sampai 17 vaksin ya. Nah, alhamdulillah kita semakin ke depan ini semakin baik tentang status kesehatan kita. Jadi anak-anak itu juga kekebalan terhadap penyakit itu juga makin baik. Nah, kalau seandainya masalah kehalalan vaksin ya memang semua vaksin yang diproduksi itu sudah masuk sudah masuk ke Indonesia itu atau diproduksi di Indonesia itu sudah ada halal, sudah ada persetujuan dari MUI-nya dan sudah diteliti memang itu benar-benar halal dan baik untuk diberikan pada anak. Jadi tidak mungkin memang kita memberikan sesuatu yang tidak baik. Nah, itu pun kalau misalnya nanti Bu pada saat pelaksanaan ternyata ada anak itu yang misalnya demam atau lagi diare, itu tidak kita berikan pada saat itu Bu Evi. Nanti di sekolah kita juga ada tata cara pemberiannya juga. Tapi mereka ditunda dulu. Nanti pada saat mereka sudah sehat itu baru bisa menerima, baru bisa diberikan. Iya benar. Dan nanti itulah perannya kita minta bantuan nih dari Dikbud ya, dari para guru itu untuk mengakomodir Bu, mungkin memfasilitasi kami karena yang paling dekat sama anak-anak itu mungkin nanti gurunya di sekolah yang paling tahu nih anak ini para pengajar. Iya, para pengajar kan. Nah, itulah. Jadi kalau untuk keamanan insya Allah memang aman, kemudian halal juga sudah ya. Jadi kita nanti anak-anak itu wajib kita berikan. Jadi tidak memandang nih, oh ini anak siapa. Yang anak itu masuk usia 0 sampai dengan 7 tahun, ya belum sampai 8 tahun Bu nanti kita berikan. Jadi walaupun kemarin dia sudah diimunisasi pun itu kita jelaskan ini beda. Pastinya beda untuk mencegah polio yang tipe 2 tadi ya. Nah itu Pak Robi. Jadi insya Allah ini nanti akan menjadi lebih baik ya, kita sosialisasikan bahwa vaksin ini aman dan ini memang untuk mencegah anak kita dari kecacatan akibat penyakit polio. Nah, iya. Ini untuk orang tua di rumah ini. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi untuk vaksin polio ini karena sudah dijelaskan tadi juga sama Bu Septi bahwasanya tidak mungkin rasanya Ibu ya pemerintah memberikan kebijakan atau mengeluarkan surat edaran mengenai vaksin ini. Nah tapi vaksin itu nggak aman. Nah jadi nggak mungkin seperti itu. Nah jadi untuk orang tua di sana yang di rumah, nah jangan ragu-ragu lagi untuk memberikan ataupun mendaftarkan anaknya untuk menerima vaksin polio ini. Nah mungkin ada juga masyarakat di rumah yang bertanya gitu kan, di mana sih kita bisa mendapatkan imunisasi polio ini gitu Bu? Ya, tadi udah dijelasin. Jadi Bu Evi nanti usianya kan dari 0 ya Bu ya, kalau 0 sampai mungkin 3 tahun tuh masih di usia belum sekolah ya Bu ya, kita ya di belum sekolah itu memang nanti akan di posyandu ya, di posyandu, kemudian pos-pos layanan imunisasi karena ini target Kabupaten Musi Banyuasin itu cukup besar Bu. Ini kita ada 93.000 sasaran yang harus divaksin se Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi 0 sampai 7 tahun. Nanti yang 0 sampai dengan usia yang belum sekolah ya Bu Evi ya, nanti itu akan dilaksanakan di semua layanan posyandu dan layanan imunisasi dan pos-pos PIN tersebar di seluruh Kabupaten Musi Banyuasin. Nah, jadi yang untuk di sekolah Bu, nanti mungkin pelaksanaannya juga langsung petugas kami dari kesehatan itu langsung ke sekolahan. Bu, ya ke sekolahan ya PAUD
TK, kemudian juga SD itu akan datang, Kak, nonton nanti tolong mungkin ada jadwalnya sebelum jadwal nanti sebelumnya mereka kan akan ada membuat pemberitahuan terlebih dahulu ke sekolah dan memfasilitasi. Jadi mungkin anak guru-guru juga bisa mengakomodir, oh anak-anak ini mungkin harus ini dulu ya Bu, harus sarapan ya seperti itu. Jadi nanti itu kan ditetes Bu sebenarnya nggak disuntik ya. Jadi nanti lebih mudah untuk pelaksanaan. Jadi mungkin kalau di sekolah di satuan pendidikan nanti di satuan pendidikannya ya. Kalau untuk di ya anak di belum sekolah nanti akan kita datangi atau mereka mendatangi posyandu gitu. Ini informasi lagi nih untuk sobat sehat yang terutama orang tua di rumah. Nah itu untuk mendapatkan imunisasi polio ini itu tidak hanya di puskesmas ataupun di pusat kesehatan masyarakat yang kita tahu selama ini ya Bu ya. Tapi itu juga sekolah itu juga memfasilitasi ya Bu ya untuk pelaksanaan dari PIN ini. Nah, di mana nanti ada juga koordinasi mungkin dari orang puskesmas atau dari dinas kesehatan untuk membantu pelaksanaan PIN tersebut ya Bu ya. Nah, jadi untuk ini Bu, untuk pelaksanaan PIN ini sendiri itu persiapannya apa saja sih Bu gitu? Misalkan dari anaknya sendiri atau mungkin dari petugas kesehatan sendiri apa sih yang perlu disiapkan untuk kegiatan PIN ini gitu? Ya, mungkin awalnya cerita dulu nih, kita pertama kali awalnya akan ada PIN itu di awal-awal bulan Juni kemarin sudah diinstruksikan akan ada PIN ya. Memang kita pertama kali kita melakukan pendataan sasaran yang sudah dilakukan oleh petugas puskesmas ya sampai ke tingkat sekolah-sekolah juga yang data di sekolah. Kemudian kita melakukan persiapan meminta dukungan-dukungan kemudian dari kepala daerah ya. Kemudian dari Dikbud, dari instansi terkait, Kemenak ya. Contohnya ini salah satunya nih Bu Evi dan Bu Rita juga hadir hari ini di sini untuk melakukan bentuk sebagai dukungan dari pihak Dinas Pendidikan, Pendidikan untuk pelaksanaan PIN suksesnya ini ya juga dengan organisasi profesi untuk PIN. Nah, jadi tadi juga sempat ya. Jadi PIN ini nanti 2 kali loh Pak Robi, 2 putaran. Artinya anak itu Bu juga putaran pertama tadi nanti di tanggal 23 sampai 29. Nah, kemudian putaran dilanjutkan dengan sweeping 5 hari. Artinya sweeping tadi Bu yang misalnya dia sakit nih di sekolah, itu kita tunda. Nah, nanti ada ritme yang sweeping itu petugas kita yang datang Bu. Seperti itu. Atau nanti mereka yang datang ke puskesmas ya itu ya untuk diberikan juga. Jadi kita tidak melewatkan anak-anak yang belum dapat belum dapat gitu Bu, karena ini tetap kita berikan. Ya, karena ini sayang sekali kan kita artinya kalau kita tidak memberikan PIN ini Bu, itu hak mereka Bu. Hak mereka untuk sehat Pak Romi. Jadi dari Dinas Kesehatan maupun dari Kementerian Kesehatan itu tidak mau ada anak yang terlewatkan untuk mendapatkan PIN. Ini bagian dari hak mereka. Jadi kita sayang sekali kalau ada yang tidak dapat. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau ada yang terlewatkan sayang, karena ini adalah untuk mencegah mereka, untuk mereka sendiri dan masa depan mereka. Jadi kalau nanti kedepannya ada kejadian polio kan, oh ternyata pada saat PIN di tahun 2024 mereka tidak mendapatkan PIN. Itu yang menjadi ada celah untuk terjadinya penularan transmisi virus polio ini ya. Nah itu yang nanti persiapan. Jadi 2 putaran, jadi 2 dosis mereka dapatkan nanti tanggal 23 sampai 29 itu putaran pertama. Kemudian dilanjutkan bulan Agustus putaran kedua. Jadi intervalnya itu 2 minggu. Jadi 2 minggu itu minimal mereka dari pemberian pertama 2 minggu lagi dapat lagi yang kedua. Jadi memang dosis yang diberikan itu lengkap untuk anak tersebut. Nah itu ya. Nanti tolong juga nanti Bu, artinya memang tugas kami 2 kali nih Bu datang ke sekolah ya Bu ya, untuk melakukan pemberian imunisasi ya. Memang itu tetesnya manis ya. Ini 2 tetes. Rasanya manis Bu, ya. Nanti disukai anak kalau gitu. Kalau saya belum pernah sih coba, tapi itu manis katanya, 2 tetes manis. Jadi anak-anak tuh jadi jangan khawatir ya. Mereka tetap ya bisa melaksanakan aktivitas ya, tetap bisa sekolah dan lain itu tidak usah masalah. Jadi sudah selesai imunisasi pun mereka juga bisa belajar lagi kembali ya. Jadi tolong jangan dilewatkan 2 tetes, kemudian nanti 2 putaran ya, 2 kali pemberian itu untuk mencegah mereka terkena polio Bu. Jadi untuk masa depan mereka nanti di kemudian. Jadi jangan ada sesalan nanti, oh kenapa saya tuh nggak dapat saya begini, ya, seperti itu. Ternyata memang kalau sudah
di PIN itu mereka sudah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Jadi 2 tetes manis itu bisa 2 tetes menyelamatkan manis masa bisa depan ya masa Bu ya. depan mereka. Ya. Nah inilah juga nantinya ya Bu ya, yang penting kita juga memberikan edukasi nih kepada orang tua. Kepada orang tua. Nah karena kan yang namanya anak-anak itu kan pasti nurut ke orang tua Iya. gitu ya Bu ya. Nah jadi kalau misalkan seandainya nih Sobat Sehat, kalau misalkan terlewatkan PIN ini, nah itu sangat rugi sekali rugi ya Bu ya. sekali, Nah ya. sementara itu dari pemerintah sendiri itu sudah memprogramkan, memfasilitasi ya. dan sudah memprogramkan Iya. itu juga sebagai program nasional ya Bu ya. nasional. Nah, jadi gini nih Bu, balik lagi ke penyakit polionya gitu Iya. Bu. Nah, jadi mungkin ada juga masyarakat kita yang masih awam tentang polio ini gitu Bu. Nah, kira-kira itu kalau misalkan sudah terjangkit virus polio ini, itu gimana sih Bu? Apa sih dampak bahayanya itu bagi anak atau bagi si Iya. penderita itu gitu Bu? Ya, jadi polio itu kan Bu Evi, dia itu adalah virus Bu. Virus. Jadi virus itu menyerang anak-anak itu, jadi merusak sistem sarafnya Bu. Jadi yang paling detail itu anak-anak itu kemudian ada demam, kemudian tidak nafsu makan ya. Dan yang paling ekstrim itu lama-lama nanti menyebabkan kelemahan Bu, kelemahan kemudian lumpuh yang permanen seumur hidup. Jadi kalau sudah masuk ke dalam tubuh anak tersebut, itu tidak bisa lagi kita tolak. Jadi nggak bisa ada pakai obat apa Nggak bisa Bu. disembuhkan. Jadi kalau sudah masuk itu transmisi itu langsung menyebabkan kelemahan dan kelumpuhan dan permanen dan tidak bisa lagi kita hindari ya Hindari. gitu. Iya. Nah itulah yang mengapa kebijakannya itu nasional itu harus dilakukan di PIN. Nah itu jadi ternyata kasus-kasus polio yang terjadi di dunia itu Bu, di Indonesia juga ada, kemudian di Afrika, di India itu memang rata-rata memang pas dilihat diruntut Bu ya, itu memang tidak diberikan imunisasi pada saat diberikan bayi. imunisasi sama sekali Nah, pada saat bayi. ya itu karena polio ini kita ketahui kan dia umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan itu diberikan polio. Nah, sudah lengkap sebenarnya sampai dengan polio 4 dan 1 IPP pada saat dia umur 4 bulan itu disuntik juga ya IPP vaksin ya. Tapi tetap diberikan polio. Nah, jadi memang ini kalau sudah terjadi virus ini sangat cepat sekali dalam rentang waktu sebulan itu sudah menyebabkan kelemahan pada anak dan akhirnya lumpuh layu permanen. gitu ya. Iya, lumpuhnya permanen Pak Robi, Permanen, bukan ya? bisa direvisi atau diterapi nggak bisa lagi. Jadi kalau sudah virus itu sudah masuk itu anak akan menjadi lumpuh. Nah, inilah kenapa Pentingnya pemerintah pencegahan ya, gitu ya, Bu, ya. pemerintah itu generasi yang kuat adalah generasi yang sehat ya. Karena ini ada generasi itu adalah investasi bangsa. Jadi kalau dari kesehatannya mungkin kami supaya mereka sehat Bu, kalau dari dunia pendidikan adalah memberikan ilmu sebanyak-banyaknya untuk bekal mereka ke untuk depan. bekal mereka ke Ya, depan. artinya sama Bu ya dari Iya. dari dinas itu sama misinya gitu. Iya. visi dan misinya sama. Ya, itu mungkin yang bahaya polio. Jadi makanya nanti jangan lewatkan untuk mengikuti PIN. PIN Nah, akan ya. imunisasi nasional polio. Oke, nah Bu Evi, Ya. karena polio itu kan tadi kan banyak menyerang pada anak-anak, terutama usia sekolah Ibu ya. Ini pengalaman Bu Evi ini, pernah nggak Bu menemukan anak dengan kasus mengidap polio ini Bu? Sebenarnya kami di satuan pendidikan khususnya untuk pendidikan dasar, kami sudah ada peraturan menteri ya. Kami menerima siswa inklusi. Siswa inklusi itu artinya siswa berkebutuhan khusus. Ya. Nah, siswa berkebutuhan itu berbagai macam. Bermacam istilahnya yang kita temui, bermacam anak yang kita dapatkan. Nah, untuk yang menderita polio ini sebenarnya jarang terjadi untuk siswa inklusi, tapi ada saja. Ada umpamanya yang tidak punya kaki, itu ada kami menerima untuk di sekolah umum seperti kami untuk di pendidikan dasar ini. Nah, untuk pemberian vaksin ini kami sudah memberikan edukasi ya, edukasi kepada seluruh wali murid bahwa pemberian imunisasi ini sangat penting sekali untuk anak-anak. Bukan hanya saja pemberian polio, tapi pemberian yang lain seperti pemberian vitamin, kemudian pemberian obat cacing, ya. Karena tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang sehat. Nah, kalau peserta didiknya sehat, yang jelas menciptakan peserta didik yang pintar, yang cerdas, yang berkarakter, yang berinovatif, yang untuk sebagai aset bangsa dan negara kita. Jadi mereka sebagai wali murid sudah bisa memahami betapa pentingnya imunisasi yang diberikan kepada anak ini. Terutama untuk polio ini, kami juga akan terus memberikan edukasi bahwa polio ini sangat penting sekali.
supaya jangan terjadi kelumpuhan terhadap anak yang sangat mengganggu, yang mungkin sangat mengurangi untuk kehidupan anak di masa depan. Oke. Gitu saja. Bu Septi, Ya. target dari PIN polio ini apa sih, Bu Septi? Karena kan ini kan kita lihat memang gencar-gencarnya kan pemerintah untuk memasyarakatkan tentang gerakan PIN polio ini gitu, Bu. Ya, jadi targetnya itu kita melakukan imunisasi polio ya, 2 dosis ya. Tadi saya sampaikan 2 putaran itu kepada anak 0 sampai dengan 7 tahun, arti 7 tahun Bu Evi yang Ya, 7 tahun 11 bulan 29 hari Bu. Jadi kalau pada saat itu dia belum 8 tahun itu tetap kita dapatkan. Ya. Mengapa tuh nggak 8 tahun ya? 8 tahun itu sebenarnya nggak apa-apa sih sebenarnya dikasih, tapi ini nanti nggak bisa masuk di catatan Bu. Jadi sasaran kita sampai dengan 7 tahun tadi ya. Nanti semua data semua anak yang di PIN ini akan dicatat Bu di Iya. aplikasi namanya Satu Sehat ya. Satu Sehat di aplikasi asing. Jadi nanti pada saat dia mau sekolah atau pada saat dia nanti itu bisa tinggal klik namanya aja itu ya, tinggal muncul Oh, Bu sudah ada di aplikasi ya, datanya sudah Jadi, ada ya, sudah didata Iya, istilahnya. jadi pada saat nanti dia sekolah itu dia sudah ada muncul namanya di tahun 2024 anak tersebut ya. mendapatkan 2 dosis Dua PIN. dosis PIN, Nah, ya. itu ya. Itulah bedanya. Jadi sasaran kita memang targetnya itu lebih dari 90%. 90%. Artinya anak-anak di Kabupaten Musi Banyu Asin ya, walaupun dia bukan sasaran Ibu, bukan oh ini anak tetangga Anak kebetulan tetangga, datang ya. ya. Iya. Nah, datang atau berkunjung ke Kabupaten Muba. Misalnya lama nih berkunjungnya. Jadi nanti pada saat dia nggak bisa dapat di tempat dia ini, tetap diberikan di sini. Nah, seperti itu. Jadi datanya juga tercatat di sini karena dia tinggal di sini. Jadi kita memang pekan itu artinya seminggu yang anak-anak siapapun anak itu misalnya ikut orang tuanya atau ikut kakaknya tinggal ya Bu ya, ya, dia yang tetap anak-anak diberi, tetap ya, diberikan diberikan. pada saat di sini gitu kan. Jadi pendatang pun tetap kita berikan di sini. Nanti semua petugas nanti akan bergerak serentak itu di Kabupaten Musi Banyu Asin pada tanggal 23 sampai tanggal 29 dan nantinya nanti ya. putaran keduanya juga seperti itu. Oke, baik. Nah, terus gini Bu Septi, mungkin ada juga di Ya. luar sana orang tua itu ingin sebenarnya untuk mendapatkan juga vaksin polio ini untuk anaknya. Ya. Nah, terus mungkin kira-kira apa sih persyaratannya atau apa sih yang harus dibawa untuk supaya dapat imunisasi polio ini di pada Puskesmas saat ataupun nanti ya. pada Iya. saat pelaksanaannya gitu ya. Bu. Jadi nanti pada saat pelaksanaannya di tanggal 23 itu serentak ya Bu, kami juga serentak di Kabupaten Musi Banyu Asin. Tapi nanti kita syaratnya nggak usah susah sih, cuman sebenarnya kita nanti akan mencatat nama dan nanti mungkin kalau ada pendataan dari puskesmas nanti silakan cantumkan nama anak kita yang masuk sasaran dari 0 sampai dengan 7 tahun, itu nama, NIK, tanggal lahir. Ah, ya. Seperti itu ya, bawa atau kakak aja, tapi kak bawa pun juga nggak apa-apa kalau seandainya nama anak dan tanggal lahir nggak mungkin ya orang tuanya lupa ya Bu Iya. ya. Iya. Nama sama seperti itu ya, kalau ada NIK-nya lebih baik ya, nanti karena akan tercatat di aplikasi nasional datanya itu, jadi tanggal kita klik aja namanya Bu langsung muncul nanti Muncul- datanya. muncul Iya. dari Nah, aplikasi seperti itu. tersebut ya. Dan juga bisa di-download di data ibunya. Di data ibunya. Di aplikasi di Android masing-masing nanti Android akan masing-masing. muncul sertifikat vaksin Bu, seperti waktu Covid ya Iya, Bu ya. Seperti waktu COVID ya. Ya, kita ada sertifikat namanya Sertifikat imunisasi. imunisasi. Nah, itu. Jadi syaratnya tuh gampang sekali, nggak harus bawa ini, bawa itu enggak. Iya. Jadi nanti yang penting anaknya sehat anaknya gitu ya, Bu, ya. sehat, Jangan dalam langsung keadaan kita, demam Iya, gitu ya. nanti anaknya pun kita tandain Bu pada saat sudah dipin itu. Kita tandai pakai pen marker ya Bu ya, kayak kita pilkada ya. Kita conteng itu nanti anaknya berarti sudah diberikan pin ya. Jadi nanti takutnya nanti dia karena itu manis ya Bu ya, nanti datang lagi nih ke sini ya. Iya, pengen lagi dia dapat karena dia rasanya manis ya. kan. Jadi cukup satu kali untuk Cukup satu satu bulan kali, pertama, satu bulan nanti pertama. ke depan 2 minggu lagi dapat lagi Dapat untuk lagi, putaran kedua, untuk putaran dosis kedua. kedua. Nah, itu. Jadi nanti ditandain ya. Jadi mereka juga happy nih ya dapat misalnya ditandain di tangannya Bu, nanti Bu ada penanda di tangan kanannya untuk bahwa mereka sudah dipin namanya. Dipin. Jadi biar lebih gampang juga ya Bu, ya, Iya, menandakan mana yang sudah Iya. dipilih, mana yang belum. Kadang-kadang mungkin gitu di ya. sekolah gitu ya Bu ya. Iya. Anak-anak suka senang ya Bu ya malah. Malah senang ya.
Nah, terus gini juga Bu, itu kan yang kasus belakangan itu kan sudah terjadi di Papua, iya. di Jawa Tengah, di Jawa Timur Iya. ya Bu ya. Nah, untuk di Kabupaten Musi Banyuasin sendiri Bu, itu apakah sudah terjadi kasus juga atau belum gitu Bu? Oh ya, jangan sampai ya. Jangan Untuk sampai sementara ya. ini memang nggak Belum ada, ya, kita tidak ada kasus polio ya dilaporkan, tapi memang tetap kita waspada. Waspada itu juga dengan melakukan surveillance aktif ya. Surveillance aktif itu kita melakukan pemantauan yang rutin dilakukan berkala kepada anak-anak yang mengalami misalnya kelumpuhan kelemahan. Nah, itu kita lakukan Bu juga Bu di data ya. Jadi dilaporkan juga di bawah anak-anaknya. Jadi jangan anak aku baru lemes-lemes kayak gitu ya, baru 2 hari lemes-lemes, jangan dibiarin Bu. Harusnya kalau kita ada kelemahan, ada demam, itu langsung dibawalah ke fasilitas kesehatan ya. Jadi kadang-kadang diperiksa, nanti kalau misalnya petugas misalnya meminta sampel atau itu adalah untuk demi kebaikan anak-anak ya. Betul. Jadi jangan sampai di MUBA juga ada virus ini, virus polio ini, jadi memang kita cegah dengan imunisasi polio pada saat PIN. Nah, itu. Oke. Nah, baik Bu Septi sama Ibu Evi. Nah, sekarang nih gimana sih gitu himbauan mungkin kepada masyarakatnya. Jadi dari Bu Septi sendiri gitu kan, mungkin ada informasi yang perlu disampaikan pada khususnya pada orang tua terkait dengan PIN ini gitu Bu. Ya, Septi dulu ya. Iya, silakan Bu Septi. Jadi ibu-ibu mungkin ini nanti akan yang mendengarkan kemudian melihat podcast ini ya, kami mengundang kemudian menghimbau untuk datang pada saat pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Kabupaten Musi Banyuasin yang mulai serentak di tanggal 23 sampai tanggal 29. Ayo datang ke semua layanan Posyandu, kemudian Pospin dan juga nanti anak-anaknya di sekolah untuk mendapatkan 2 tetes dan 2 kali pemberian imunisasi polio. Dengan 2 tetes polio ini, imunisasi polio ini mencegah anak kita dari kecacatan akibat polio. 2 tetes bisa menyelamatkan anak kita dari penyakit polio. Ayo datang dan sukseskan pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Kabupaten Musi Banyuasin. Oke, dari Bu Evi sendiri silakan Ibu. Hai Bapak Ibu, para wali murid ya, dan anak-anak semua, para peserta didik yang Ibu sayangi dan Ibu cintai. Marilah bersama-sama kita sukseskan Pekan Imunisasi Nasional Polio ini pada tanggal 23 Juli nanti. Dan ada satu yang harus Ibu ingatkan pada anak-anak semua, kepada Bapak Ibu wali murid, jangan takut untuk diberikan polio. Karena polio ini tujuannya adalah untuk baik ya, untuk menyelamatkan anak-anak kita semua, anak-anak Indonesia, anak-anak MUBA tentunya ya, supaya anak-anak kita tidak menderita kelumpuhan dan sebagainya, sehingga kita mendapatkan siswa peserta didik yang sehat ya. Kalau sehat berarti anaknya bisa menciptakan kecerdasan, keceriaan, kenyamanan sehingga anak-anak kita khususnya di saat menerima pembelajaran tentunya anak-anak kita merasa leluasa untuk menerima pelajaran. Bapak ibu gurunya juga kalau anaknya sehat, yang jelas bapak ibu gurunya bisa memberikan pelajaran dengan baik sehingga kita menghasilkan anak Indonesia yang sehat, anak Indonesia yang cerdas, anak Indonesia yang berinovatif, berkreatif tentunya, dan jangan lupa beriman dan bertakwa tentunya. Oke. Nah, jadi sobat sehat semua, sobat sehat di rumah ya, semuanya yang mendengarkan podcast ini, jadi tidak usah ragu lagi untuk membawa anaknya ke pusat ataupun pos-pos pelayanan kesehatan yang melayani pemberian imunisasi polio. Karena sudah disampaikan tadi juga oleh narasumber kita bahwasanya vaksin polio itu aman dan ini sangat penting sekali. Nah, untuk nanti supaya anak kita tidak terkena polio dan bisa menyelamatkan masa depan dari anak-anak kita. Nah, jadi baiklah sobat sehat semua, untuk podcast kali ini, nah demikian yang dapat kita berikan informasi terkait dengan PIN atau Pekan Imunisasi Nasional Polio ini. Nantikan juga podcast-podcast kami selanjutnya di podcast Bongens, Dinas Kesehatan Musi Banyuasin. Baik, saya sendiri selaku host mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Evi dan juga Ibu Septi yang sudah memberikan informasi terkait dengan PIN polio ini. Dan saya, Romi, undur diri dari hadapan kita semua. Kita sehat, kita pacar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah. Dadah, dadah.